Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, malam ini atau di pagi hari ini kembali kita bisa dipertemukan lagi di acara Ngasah Jiwa di channel Jalan Kodim. Jalan menuju pembebasan, pencerahan, dan keabadian. Seperti biasa, kita akan mengupas tema-tema yang berhubungan dengan agama dan spiritualitas, dan tentunya kita sampaikan dengan nalar ilmiah tinggi. Dan selalu kami menekankan bahwa uraian-uraian di channel ini pada umumnya ya atau biasanya berbeda dengan apa yang dipahami dengan orang di luar sana, sehingga tentu membutuhkan sebuah kecermatan ya, sebuah kejelian ya, sebuah nalar yang tinggi, dan harus siap dengan dengan perbedaan ya, bahkan sampai perbedaan yang sangat tajam gitu ya. Tetapi tentu yang menjadi acuan kita adalah nalar itu ya, karena nalar adalah sesuatu yang sifatnya universal ya, sebuah acuan yang universal berlaku untuk semua agama, semua aliran ya, dan seluruh umat manusia pasti menjadikan nalarnya sebagai acuan. Berbeda kalau hanya sekedar dalil ya. Kalau dalil ya mungkin itu berbeda pada setiap agama, berbeda setiap aliran ya. Masing-masing mereka punya dalil-dalil tersendiri. Jadi ketika kita mengajukan sebuah dalil ya, tentu pertanyaannya adalah dalilnya dari kitab apa gitu ya, dalilnya dari agama apa gitu ya. Tapi kalau kita mengacu kepada nalar ya, akal sehat, maka tentu itu berlaku bagi seluruh agama dan berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali ya, terkecuali ya kalau mereka sudah tidak punya akal atau hilang akalnya, maka tentu dia tidak masuk dalam bagian yang kita maksud itu. Karena banyak yang seperti itu ya, mereka punya akal tetapi tidak menggunakannya, tidak memaksimalkannya. Makanya ya kadang disebut sebagai setengah akal ya, atau bahkan hilang akal. Makanya ya mereka yang tidak punya akal ya, tidak menggunakan akalnya sih biasanya ya tentu tertutup dari sesuatu yang bersifat kebenaran objektif ya. Nah itu makanya di sini kita mencoba menggunakan akal sebagai acuan kita ya, rujukan kita. Nah, baru kemudian ketika itu masuk akal, barulah kita mencoba mengkonfirmasinya ya, melalui dalil-dalil, dan dalil dari agama manapun itu terserah. Kali ini saya mengangkat tema, ada 3 pemahaman yang nanti ujung-ujungnya akan berujung kepada kesesatan. Nah, tentu yang kita maksud kesesatan di sini adalah menuju Tuhan ya, jalan pulang. Karena sekali lagi bahwa tema ini tentu berhubungan dengan agama ya dan spiritualitas. Nah, dalam agama secara harfiah ya, atau sejatinya kita mendefinisikannya atau mengartikannya sebagai sebuah sistem di mana di dalamnya ada sebuah atau berisi metodologi ya yang
ketika kita mempraktekkan metodologi tersebut akan mempersambungkan kita dengan Tuhan. Yang menjadi objek atau tujuan dari beragama itu sendiri adalah tentu bagaimana kita bisa kembali kepada Tuhan, atau kalau dalam Quran atau dalam Islam biasa disebut sebagai ilaihi rojiun, atau mungkin di agama lain ada yang menyebutnya sebagai moksa ya, atau ada juga dalam tradisi kajian-kajian tasawuf atau kajian irfan ya, menyebutnya sebagai insan kamil gitu. Nah, agama sebagai sebuah sistem yang berisi metodologi yang mempersambungkan manusia dengan Tuhan, berarti ada satu hal yang paling penting di situ, yaitu sistem. Ya, jadi di situ ada sistem. Ketika kita berada di luar sistem, berarti sebenarnya kita tidak beragama, karena agama itu adalah sebuah sistem. Kita baru dikatakan beragama kalau kita masuk dalam sistem itu. Nah, tiga pemahaman yang saya maksudkan ya terkait atau kaitannya dengan beragama yang bisa membuat kita berujung pada kesesatan ya, atau keluar dari sistem, atau tidak masuk dalam sistem. Yaitu yang pertama adalah menuhankan sosok manusia. Ini yang pertama. Yang dimaksud menuhankan sosok manusia itu adalah mengkultuskan seorang manusia, ya, menjadikan dia sebagai tujuan akhirnya, ya, menjadikan sosok jasmaninya sebagai sesuatu yang kodim, menjadikan sosok manusia itu sebagai sesuatu yang berlaku terus-menerus dalam penyembahannya, walaupun dia sudah mati. Nah, ini banyak yang terjadi ya. Nah, salah satu agama yang menganut pahaman ini adalah ya Nasrani. Walaupun mungkin ketika kita masuk kepada kajian yang lebih dalam, tentu tidak seperti itu ya. Artinya yang saya katakan itu adalah persepsi dari pemahaman banyak orang ya tentang cara beragama kaum Nasrani, sehingga mereka memvonisnya itu adalah kesesatan. Dan memang persepsi itu ya tidak salah, karena tentu mengacu kepada dalil-dalilnya. Bagi kaum Nasrani mungkin tidak seperti itu gitu ya. Nah, ada beberapa dalil tentu yang menjadi dasar kenapa banyak yang menganggap bahwa kaum Nasrani memiliki pemahaman
bahwa manusia itu adalah sosok Tuhan, ya. Nah, misalnya di Ali Imran ayat 79 dikatakan, tidak patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kitab, hikmah dan kenabian, lalu ia berkata kepada manusia, jadilah kalian para penyembahku selain Allah. Nah, kemudian di Al-Maidah, ya, ayat 116, ini jelas dikatakan kepada Nabi, Allah bertanya kepada Nabi Musa, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Nah, di sini Nabi Isa dengan tegas menjawab, Maha suci engkau, tidak mungkin aku mengatakan apa yang bukan hakku. Nah, kemudian di At-Taubah ayat 31 juga di situ Al-Quran mengatakan bahwa mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Nah, dan yang paling tegas di Al-An'am ayat 164, tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Nah, kemudian Rasulullah pernah bersabda, janganlah kalian berlebihan memujiku sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, jadi dari dalil-dalil itu, ya, itu sangat clear bahwa tidak bisa kita atau tidak boleh kita menuhankan sosok manusia. Karena dalam sistem penyembahan itu ada sebuah sistem, ya. Di situ berlaku sistem. Makanya di awal saya menyinggung sistem. Ketika kita keluar dari sistem itu, tidak mengacu kepada sistem itu, maka kita pasti tersesat. Nah, itu yang kita sebut sebagai sistem wasilah. Dalam sistem wasilah itu ada hierarki. Allah, Rasul, dan Ulil Amri. Ulil Amri ini adalah sosok manusia. Nah, banyak orang yang terjebak kepada Ulil Amrinya, menuhankan Ulil Amrinya. Padahal Ulil Amri ini, ya, dia hanyalah alamat. Dia bukan tujuan. Ya, alamat itu tidak selalu merupakan tujuan, gitu. Tetapi sebuah tujuan itu pasti memerlukan alamat. Misalnya alamat saya di BSD. Jadi kalau Anda ingin menemukan saya, Anda harus mencari alamat saya di BSD. Kalau Anda ingin menemukan saya, tetapi Anda tidak mengetahui di mana alamat saya, maka jangan pernah berharap untuk ketemu dengan saya. Jadi saya berdomisili di BSD, maka Anda harus menemukan di mana itu BSD. Tetapi ketika Anda sampai di BSD, di alamat saya, bukan berarti bahwa Anda sudah langsung ketemu dengan saya. Tidak seperti itu. Nah, ketika Anda menemukan alamat saya,
di situ ya masih ada sebuah usaha yang harus Anda lakukan supaya bisa ketemu dengan saya. Gitu ya. Nah, jadi terkadang orang, beberapa penganut agama dan aliran di luar sana, mereka terjebak kepada alamat. Ketika mereka sampai kepada alamat itu, seolah-olah mereka pun sudah nyampe kepada tujuannya. Ya. Ibaratnya, ya dia hanya mentok sampai di situ, tidak melanjutkan tujuan yang sebenarnya gitu. Nah, dalam sistem wasilah, dalam konsep wasilah, ulil amri itu adalah tujuan. Alamat. Nah, tetapi bukan itu yang menjadi tujuan kita. Tujuan kita adalah tentu Rasul, kemudian Allah. Ya. Nah, jadi di situ masih ada sebuah proses yang harus kita lanjutkan gitu. Banyak yang terjebak kepada alamatnya ini, kepada sosok baru ini, kepada sosok manusia ini gitu. Ya. Nah, bahkan ketika sosok itu pun sudah berlindung, dia masih tetap berkiblat ke situ. Berarti sebenarnya ya dia mempertuhankan sosok itu. Karena dia sudah berlindung tapi masih tetap berkiblat ke situ. Dia tetap mengacu ke situ. Yang semestinya yang menjadi acuan kita, ketaatan kita adalah kepada Rasul. Nah, jadi berbeda antara Rasul dengan Nabi. Ya misalnya nih ya, Rasul Isa itu tentu berbeda dengan Nabi Isa. Ya, Rasul Isa dia adalah utusan, tetapi dia masih berada pada wilayah Qadim, alam cahaya. Dan dia hanya bisa terdeteksi atau berinteraksi dengan umatnya pada saat itu melalui sosok seorang Nabi Isa. Ya. Nah, ini memang tipis ini. Nah kemudian ya karena Rasul bertajalli pada sosok Nabi Isa ya. Nah, sementara Rasul ini kan tentu membawa frekuensi Tuhan, frekuensi ilahi. Ya. Nah, jadi kemudian Nabi Isa ini di situ di dalamnya dialah yang menjadi alamat Rasul dan Allah itu. Nah, tapi ketika dia kemudian berlindung atau wafat, ya tentu frekuensi Allah tadi itu harus menempati wadah baru. Harus ada seorang yang menjadi wadah dari utusan Allah itu atau Rasul itu. Jangan kemudian kita terjebak untuk tetap berkiblat kepada Rasul Isa karena sudah mati, sudah berlindung. Sama ketika Nabi Muhammad kemudian berlindung, ya berarti kan kita tidak mengacu kepada dia lagi karena dia sudah meninggal. Ya, inilah yang dimaksud pemahaman menuhankan sosok gitu, melebih-lebihkan, mengkultuskan gitu. Ya, bahkan ketika pun dia sudah meninggal masih tetap mengacu ke situ. Ya. Nah, yang semestinya adalah bagaimana karena seorang sosok manusia apapun itu dia adalah manusia biasa. Tidaklah patut kita untuk menuhankannya, untuk mengkultuskannya.
Tetapi sebagai sebuah penghormatan itu wajib ya. Ketika dia berlindung ya tentu kita wajib untuk memuliakannya dan menghormatinya gitu. Tapi jangan sampai kemudian kita terjebak kepada mengkultuskannya, mendewa-dewakannya, sampai menuhankannya. Baik ketika dia masih hidup maupun ketika dia mati. Jadi tentu ada adab-adab tertentu ya yang harus kita lakukan. Nah, jadi ini yang pemahaman yang pertama yang bisa berujung kepada kesesatan. Ya. Yang namanya manusia tetap manusia. Ya. Tetapi ya sebagai seorang rasul ya di situ ada frekuensi Allah. Disitulah alamatnya Allah. Tetapi kita tidak boleh mengkultuskannya. Ya, ketika memang kita wajib untuk menemukannya karena itulah alamatnya. Tetapi kita tidak berhenti di situ. Ya, kita harus terus bergerak untuk sampai kepada Rasulnya dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemahaman yang kedua adalah menganggap bahwa Rasul itu sudah mati. Nah, ini yang paling fatal sebenarnya. Nah, memang agak-agak tipis untuk membedakan antara Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan Muhammad sebagai seorang rasul. Ketika Nabi Muhammad mati, meninggal atau berlindung atau wafat, ya, pemahaman mayoritas mengatakan bahwa rasul pun sudah mati. Nah, sementara itu kan berbeda. Dalam ayat-ayat Quran selalu dikatakan yang ketika terkait dengan aktivitas penyembahan atau hubungan dengan manusia, itu Allah selalu disertai dengan Rasulnya. Karena kita hanya bisa mengenal Allah itu melalui Rasulnya. Termasuk dalam bersyahadat. Kenapa bersyahadat itu harus ada persaksian kepada Allah dan Rasulnya. Selalu Rasul itu selalu mengikut. Itu selalu satu paket. Karena untuk pengenalan kepada Allah itu hanya bisa melalui Rasulnya. Nah, kemudian ya, kalau kita mengacu ke An-Nisa 59 itu kan hierarkinya adalah Allah, Rasul, dan Ulil Amri. Rasul itu masih berada pada wilayah Qadim yang belum bisa kita jangkau. Dia adalah nur, ya. Dia adalah cahaya, nurnya Allah gitu. Sebagai sebuah nur yang sangat halus, nur yang berlapis-lapis ya. Tentu itu tidak bisa kita jangkau di alam baharu, di alam fisik, di alam jasmani. Nah, makanya untuk mengenalinya, dia harus bertajalli pada sosok seorang manusia yang terpilih. Di zaman Nabi Muhammad, sosok itu adalah Muhammad bin Abdullah. Jadi Muhammad bin Abdullah, dia dari proses pencarian yang dilakukan oleh beliau ya, sampai kemudian bertapa, bersemedi, berkhalwat di Gua Hira, itu dia sampai pada sebuah makom di mana wahyu terbuka untuk dia. Disitulah dia kemudian berposisi sebagai seorang nabi, seorang yang terpilih untuk di mana
wadahnya, jasmaninya ditempati tajalli frekuensi ilahi. Dalam kondisi itulah kemudian dia berposisi sampai pada makom Nabi, kemudian berposisi menduduki ulil amri minkum di zamannya. Ya, makanya dalam kondisi itu dia kemudian juga disebut sebagai Rasul Muhammad. Nah, berarti Rasul Muhammad berarti utusannya Allah. Berarti di zaman itu untuk mengenal Rasul dan Allah, ya, itu harus melalui sosok Nabi Muhammad. Ya, ini clear ya. Jadi ada sebuah effort yang luar biasa yang dilakukan oleh beliau sampai kemudian sampai kepada yang namanya makom Nabi. Ya, jadi Nabi ini adalah dia sebuah makom ya, pencapaian yang diraih oleh Nabi Muhammad sebagai seorang sosok manusia biasa. Sehingga kemudian ketika sampai pada makom itu, ya dia kemudian menjadi terpilih untuk ditempati wadah sebagai utusannya, sebagai ditempati nur Allah itu bertajalli, di frekuensi ilahi ada kepada dia. Nah, ketika sosok Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ini ya dia adalah manusia biasa, tentu dia punya batas umur baharunya. Sebagaimana kita tahu bahwa beliau meninggal di usia 63 tahun. Nah, disitulah umur baharunya, disitulah batasnya. Jadi sosok seorang Nabi itu adalah manusia biasa yang memiliki batas. Ya. Nah, ketika dia meninggal, maka berakhirlah tugas kenabian itu kepada sosok Muhammad bin Abdullah itu. Tetapi yang namanya Rasulullah, utusan Allah, itu kan tentu tidak mati. Ya, nur itu tetap ada. Nur itu berada di alam qadim. Rasul itu berada di alam qadim. Jadi dia selalu ada, dia tetap. Qadim itu kan kekal. Awal dan akhir ada di situ, ketemu. Dia sudah ada sebelum kita ada dan akan selalu ada walaupun kita pun sudah tidak ada. Jadi ya, karena di alam seperti itu, yang namanya Rasul itu tidak pernah mati, tidak ada matinya, tidak ada batas waktunya. Ketika sosok Nabi Muhammad wafat berlindung, kan harus selalu ada yang melanjutkan risalah Rasul. Akan selalu ada yang meneruskan nur Allah itu supaya tetap ada di bumi. Kan seperti itu. Nah, kalau kemudian kita menganggap ketika baginda Nabi Muhammad wafat berlindung dan kita pun juga mengatakan Rasul, berarti sejatinya kita tertutup dari cahaya kerasulan itu. Ya. Kita terputus untuk mengenal Allah. Kalau Rasul sudah kita anggap sudah mati, berarti ya otomatis ketersambungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya pupus juga. Karena yang menjadi nur yang bisa kita kenali di dunia ini, itu kita anggap tidak ada lagi. Padahal tentu ketika baginda Nabi berlindung atau wafat, kan beliau menubuatkan akan ada pewarisnya.
Ada ulama warasatul anbiya gitu. Ada yang mewarisi ruhaninya. Yang diwarisi itu, yang diwariskan itu adalah itulah tadi. Nur Allah itu yang disebut sebagai rasul juga. Makanya kan dikatakan rasulun min anfusikum. Di zamanmu sendiri, di antara kamu itu selalu ada. Juga dikatakan bahwa akan selalu ada rasul di setiap zaman gitu. Jadi rasul ini tidak pernah mati. Kalau kita menganggap rasul mati, berarti secara tidak langsung kita pun membunuh Tuhan. Kita secara tidak langsung ya berarti Tuhan sudah mati juga. Karena Tuhan itu memperkenalkan dirinya melalui utusannya. Kalau kita anggap bahwa utusannya sudah tidak ada, berarti bahwa tidak ada lagi nur Tuhan yang akan sampai di dunia ini, di bumi ini. Ya, kalau nur Tuhan sudah tidak ada di bumi, ya disitulah posisi dunia atau bumi akan hancur. Makanya karena kasih sayangnya ya nur itu terus berlanjut, terus ada. Nah nanti dia akan mencari kemana wadah berikutnya gitu. Ya. Nah termasuk di zaman ini ya, jadi akan selalu ada yang terpilih untuk mengemban risalah kerasulan itu ya, sehingga nur Allah terus ada di dunia ini. Sebab kalau sudah ada berarti ya manusia sudah tidak dalam ketersambungan Tuhan. Kalau sudah tidak ketersambungan Tuhan dan manusia berada dalam kelandali nafsunya, maka tinggal tunggu kehancuran bumi ini. Jadi ya rasul itu harus selalu ada. Makanya memahami bahwa rasul sudah mati, maka ujung-ujungnya kita akan tersesat. Dan itu sudah pasti dijamin tersesat. Ya. Karena kalau mengatakan Nabi sudah mati, ya itu tidak mungkin Anda bisa terhubung dengan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bakalan mungkin, ya. Subhanallah, kalau Anda masih menganggap Rasul itu mati, Anda tidak akan pernah bisa terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pastikan Anda tidak berada pada pemahaman ini. Rasul itu tidak pernah mati. Rasul itu selalu hadir. Bahkan hari ini pun dia selalu hadir menyertai kita semua. Karena itulah wujud kasih sayangnya. Subhanallah. Masya Allah. Rasul selalu ada. Makanya kerinduan kita kepada Rasul tidak akan pernah berhenti. Dia selalu ada bersama kita. Karena kalau kita menganggap Rasul sudah mati, maka sia-sialah semua kerinduan kita kepada Rasul. Dia selalu ada. Dan dia tentu akan bertajalli kepada seorang sosok manusia yang terpilih. Dia akan selalu menentukan di mana alamatnya di dunia ini. Karena melalui alamat itulah
kita bisa menumpahkan segala kerinduan kita kepada Rasulullah. Kita selalu merindukan Nabi karena memang dalam diri kita ada unsur rohani yang merupakan percikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melalui utusannya itulah rohani kita bisa tersambung kepada Sang Maha Rohani. Kenapa kita selalu merindukan Rasul? Kenapa kita selalu merindukan Rasul? Karena kita adalah berasal darinya. Dan karena Rasul itu berada di alam qadim, dia adalah alam cahaya, alam nur, maka untuk bisa berinteraksi tentu dia akan memilih atau menentukan alamatnya, dan alamatnya itu adalah seorang sosok manusia yang terpilih, termasuk di zaman ini. Jadi jangan sekali-kali menganggap bahwa Rasul itu sudah mati. Dia selalu ada. Rasul itu selalu ada. Dia ada bersama kita, di antara kita, dan dia menunjukkan wujudnya pada seorang manusia. Disitulah alamatnya, disitulah kita harus menemuinya. Subhanallah. Kenapa kita menganggap Rasul itu mati? Kenapa Anda semua menganggap Rasul itu sudah mati? Kalau Anda menganggap Rasul itu mati, berarti Anda menutup ketersambungan kepada Allah. Masya Allah. Mereka yang menyebarkan pahaman bahwa Rasul sudah mati, sejatinya tanpa mereka sadari itu sudah menjauhkan umat untuk bisa tersambung dengan Allah. Karena hanya melalui Rasulnya lah kita bisa tersambung kepada Allah. Dan tentu dia maha hidup, sang maha hidup. Dia harus selalu bertajalli kepada sesuatu yang hidup, bukan kepada yang sudah mati. Dengan dalil akal, dengan nalar sehat, akal sehat kita, dengan nalar tinggi kita, tentu kita tidak bisa menerima ketika dikatakan bahwa Rasul itu mati. Ketika kita memahami bahwa Rasul itu adalah utusannya, ketika kita memahami bahwa hanya melalui utusannya lah sehingga kita bisa tersambung kepada Allah, kenapa kita kemudian menganggap Rasul itu sudah mati? Baginda Nabi Muhammad pun ketika dia mengatakan bahwa dia adalah Rasul, utusannya, banyak yang menolaknya, banyak yang mengingkarinya, bahkan sampai diludahi, dilempari segala macam gitu. Hanya karena beliau mengatakan bahwa dialah utusannya di zaman itu. Karena memang tentu di setiap zaman ketika ada yang mengaku, itu akan mengalami ujian yang sangat berat. Termasuk pun di zaman ini. Ya. Tentu akan banyak yang menolak, bahkan mengabaikan untuk mencari yang namanya Rasulun min anfusikum, atau Rasul di zaman ini.
Karena baginya Rasul sudah mati, ngapain dicari lagi? Jadi alangkah menyesatkannya mereka-mereka yang mengatakan bahwa Rasul sudah tidak ada, Rasul sudah mati. Kalau sosok Nabi Muhammad sudah mati, ya memang harus seperti itu, karena dia berada pada wilayah bahar. Tapi jangan kita mengatakan bahwa Rasul Nabi itu, Rasul Muhammad itu ya Nabi Muhammad itu juga. Memang pada zaman itu ya dia berada pada sosok yang sama. Nah, tentu di zaman ini pun kita harus menemukan siapa yang menjadi pewarisnya Nabi. Disitulah kita bisa menumpahkan kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, pemirsa, itu pahaman yang kedua yang bisa, dan bukan bisa tapi sudah pasti akan membawa kita kepada kesesatan. Sesat itu artinya ya tidak sampai kepada tujuan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, pemahaman yang ujungnya membuat kita tersesat, bahwa kita percaya diri untuk bisa langsung berhubungan dengan Allah. Nah, ini yang banyak terjadi di zaman ini ya. Mereka tidak membutuhkan Rasul, mereka tidak membutuhkan penghubung lagi ya, karena mereka mengatakan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu. Kita tidak memerlukan perantara untuk bisa langsung berhubungan dengan Allah. Sementara di Al-Quran sendiri ya menjelaskan bahwa Allah itu adalah sesuatu yang tidak bisa diserupakan dengan apapun, tidak bisa dibayangkan. Kalau di surat Al-Fatihah dijelaskan dia berada di ujung akhirat tertinggi. Di Al-Quran juga mengatakan dia berada di atas ars. Jangankan mengenal Allah, arsnya saja kita nggak tahu, arsnya saja tidak bisa kita bayangkan. Nah, kita kemudian dengan merasa yakin, merasa percaya diri bisa berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada pada dimensi yang sangat tinggi, dimensi yang tidak bisa kita jangkau ya secara manual. Ya, segala aktivitas kita ini kan berada pada wilayah materi, wilayah dunia. Ya, di Ar-Rahman ya 33 pun dijelaskan tidak ada yang bisa menembus. Ya, ini dari kalangan jin dan manusia, tidak ada yang bisa menembus dimensi dunia ini ya, di luar dari dunia ini tanpa kecuali dengan faktor kekuatan Tuhan. Itu jelas-jelas dikatakan. Artinya faktor kekuatan itulah yang menjadi penghantar untuk kita bisa ketemu Tuhan. Kalau Anda merasa percaya diri untuk bisa ketemu langsung dengan Tuhan, berarti sebenarnya Anda sudah mengingkari Al-Quran itu sendiri. Dan Anda dengan percaya dirinya
mengajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi di satu sisi Anda mengingkari Al-Quran. Nyata-nyata di Ar-Rahman 33 dikatakan begitu. Ya, saya coba bacakan redaksinya ya. Biar tidak ngawur. Langsung artinya saya bacakan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kalian mampu menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Tetapi kalian tidak akan mampu menembusnya, kecuali dengan kekuatan dari Allah. Ya, jadi tentu yang dimaksud dengan kekuatan dari Allah itu adalah, ya, itu dari Allah sendiri. Nah, kemudian Al-Quran pun menjelaskan bahwa untuk mengenal Allah, bersaksi kepada Allah, itu harus melalui utusannya. Makanya kata-kata Allah dan Rasul itu selalu berdampingan terkait dengan aktivitas penyembahan dan ketaatan kepadanya. Jadi Allah, Rasul, dan ulil amri. Jadi itu adalah sebuah sistem. Itu yang kita sebut sebagai sistem wasilah. Ya, itulah yang kita sebut sebagai nurun ala nur. Itulah yang menjadi faktor kekuatan Tuhan. Dengan sistem itu, barulah kemudian kita bisa menembus. Tapi kalau tidak melalui itu, no way. Nah, di luar sana ya dengan percaya diri bisa melakukan sendiri. Ya, baginda Nabi pun bersabda, seorang pencari Tuhan, seorang salik yang melakukan perjalanan tanpa melalui bimbingan seorang syaikh atau guru, maka sudah dipastikan gurunya adalah setan. Ya. Nah, yang dimaksud guru di situ adalah pembimbing itu Rasulullah sendiri, utusannya. Karena hanya melalui dengan utusannya lah ya kita kemudian bisa berhubungan dengan Allah. Kalau tidak melalui itu, no way, nggak bakalan mungkin, tidak bisa. Artinya untuk mengenal Allah, ya tentu yang memberikan cara-caranya itu juga harus dari Dia. Makanya sistemnya itu tadi, ya, yang dijelaskan di Al-Quran oleh utusannya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi Allah dan Rasul. Nah, tadi kan kita udah jelaskan ya di poin yang kedua. Rasul itu tidak pernah mati, dia selalu bertajalli, selalu hadir pada sosok manusia yang terpilih, yang dikehendaki untuk menjadikan dia sebagai alamatnya di dunia, sehingga kita bisa menemukannya. Dan melalui alamat itulah kita bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Asy-Syura 51 dijelaskan, tidak mungkin kamu bisa berkata-kata, berkomunikasi kepada Allah kecuali melalui 3 hal. Yang pertama, proses pewahyuan, di balik tabir, dan terakhir melalui utusannya. Jadi harus melalui utusannya. Nah, yang bisa melalui pewahyuan mereka yang terpilih, yang dikehendaki, yang sampai pada makom itu. Nah, sebelum sampai di makom itu,
ya di balik tabir dulu, tapi di balik tabir baru bisa kita dapatkan kecuali kita melalui utusannya dulu. Itulah utusan ini, ya, itulah yang disebut sebagai sosok nabi. Jadi nabi ini dialah yang mendapatkan pengetahuan lewat tabir dan juga yang diwahyui. Nah, setelah diwahyui, ya disitulah kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui dia, utusannya. Ini kan jelas nih. Anda kemudian dengan percaya diri bisa berhubungan dengan dia tanpa melalui utusannya. Anda berdalih bahwa bisa berkomunikasi dengan Tuhan ya melalui peninggalan yang ditinggalkan oleh Nabi lewat mushaf Quran dan Sunnah, yaitu adalah sebuah petunjuk, benar. Dan di situ kan ada semua jejak-jejaknya, di situ yang bisa kita pelajari. Di situ, di jejak itulah kemudian kita bisa mendapatkan petunjuk bahwa untuk mengenal Allah harus melalui utusannya. Itu dijelaskan di mushaf itu. Makanya baca itu. Bukan hanya membaca Arabnya tok gitu, tapi kita harus bisa membaca terjemahannya sehingga dari situ kita dapat petunjuk. Membaca itu kemudian kita menggunakan akal gitu. Ya. Disitulah kemudian kita akan mendapatkan petunjuk. Petunjuk ya salah satu petunjuknya adalah kita harus menemukan siapa pewaris Nabi di zaman kita. Itu petunjuknya di situ. Nah, ketika kita menemukan pewarisnya Nabi, nah disitulah kemudian kita terbimbing. Disitulah kemudian kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi tidak seenaknya dewe gitu. Jangan merasa percaya diri bisa berhubungan melakukan ritual-ritual. Ya, Anda dapat ritual dari sebuah kitab, kemudian mengamalkannya tanpa seorang guru pembimbing. Kemudian Anda melihat ada perintah-perintah di hadis-hadis ya. Kemudian Anda mempraktekannya. Untuk mempraktekkan sebuah teori itu ya dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi itu harus melewati metodologi dulu. Jangan ujuk-ujuk ketika Anda membaca atau ketika mendengar dari seorang pendakwa dai, Anda kemudian mempraktekannya tanpa melewati metodologi, itu bullshit namanya. Ya. Harus ada metodologi. Ya. Nah, sama ketika baginda Nabi Muhammad dulu mendapatkan wahyu, ya, dia kemudian melalui wahyu itu, dia kemudian mengajarkan yang namanya metodologi. Metodologi inilah yang dipraktikkan oleh sahabat-sahabatnya. Artinya, yang namanya metodologi itu harus ada yang menjelaskannya, harus ada yang menjadi pembimbingnya. Karena dia adalah laku praktek. Kalau kita mempraktekkan sebuah teori tanpa ada seorang yang memberi penjelasannya, pasti kita akan tersesat di situ. Ketika kita belajar teori tentang renang, ya, misalnya nih, tapi ya kita tidak melalui seorang pembimbing ya kita akan tenggelam. Karena ya, apalagi berkaitan dengan agama. Jadi terkait metodologi itu harus ada yang mengurai, harus ada yang menjelaskannya, karena itu adalah laku praktek. Ya. Dan dia yang menjelaskannya itu adalah harus seorang pelaku.
yang sudah pernah mengalami apa yang diajarkannya itu. Nah, jadi intinya bahwa ya, untuk sampai kepada Tuhan, untuk kita bisa tersambung dengan Tuhan, itu harus melalui sebuah sistem yang disebut dengan sistem wasilah. Ya, dengan sistem wasilah inilah kita bisa tersambung. Ketika kita tersambung, berarti sejatinya kita sudah beragama kan. Beragama intinya kan tadi mempersambungkan manusia dengan Tuhan. Itu yang disebut agama, dan agama itu adalah sebuah sistem. Artinya untuk beragama kita harus masuk dalam sistem itu tadi. Nah, dalam sistem itu disitulah di dalamnya ada metodologi. Nah, metodologi itulah yang kemudian kita praktekkan. Dengan mempraktekkan metodologi itu secara istiqomah, maka kita akan sampai kepada tujuan gitu. Nah, untuk masuk ke dalam sistem tentu ada portalnya kan, ada pintunya. Pintunya itu kita harus menemukan siapa pemilik sistem. Dan untuk mengenali pemilik sistem, kita harus mengacu kepada utusan dari pemilik sistem itu. Jadi ada istilahnya panitia, penerimaan untuk masuk dalam sistem itu. Dia adalah utusannya. Lewat utusannya inilah ya, atau utusan dari utusannya ya kan, seperti itu khalifahnya kan, khalifah-khalifahnya. Nah, jadi untuk bisa tersambung dengan sistem itu, masuk ke dalam sistem itu ya harus melalui utusan dari pemilik sistem itu ya. Nah, lewat itulah kemudian pintu itu dibuka, kemudian kita bisa masuk ke dalam sistem. Jadi tidak bisa langsung ya. Nah itu. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, ya, kembali saya coba mereview bahwa ada 3 pemahaman yang akan berujung kepada kesesatan jikalau itu yang kita pahami dalam konteks beragama. Ya, konteks untuk bisa tersambung kepada Tuhan, konsep untuk bisa kembali pulang kepada Sang Maha Rohani. Yang pertama bahwa mereka yang mengkultuskan seorang sosok manusia ya, kemudian yang kedua menganggap Rasul sudah mati, dan yang ketiga merasa percaya diri untuk bisa hubungan langsung dengan Tuhan tanpa melalui sistem wasilah. Semoga ini bermanfaat dan bisa kita renungkan bersama ya. Jikalau apa yang kami urai ini adalah sesuatu yang masih berat untuk Anda pikirkan, nggak ada masalah ya. Yang pasti bahwa Anda punya referensi baru, Anda punya perspektif yang baru dalam hal menjalani keberagaman Anda. Ya, kita hidup sejatinya ya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beragama. Beragama itu adalah ketersambungan, dan setelah ketersambungan itu kan pengabdian. Tidak kuciptakan jin dan manusia selain untuk ubudiyah, pengabdian, penyembahan kepada Tuhan. Itu aja kita diciptakan, nggak ada yang lain. Bukan diciptakan untuk mengejar karir, bukan diciptakan untuk menumpuk-numpuk harta dunia, bukan diciptakan untuk mengejar karir-karir politik, karir bisnis dan lain sebagainya, bukan. Tujuannya cuma itu.
Kalau kita sudah memahami itu, ya, maka ya aktivitas kita di kehidupan kita tidak ada perbedaan lagi antara yang disebut kita mengejar dunia dan mengejar akhirat. Karena semua yang kita lakukan sejatinya adalah hanya sebagai bentuk pengabdian kita kepadanya. Walaupun dalam seharinya kita kelihatan 24 jam mengejar dunia, tetapi kalau kita kaitkan dalam visi misinya, itu kita kaitkan sebagai bentuk pengabdian kita, maka semuanya akan bernilai ibadah. Itulah kenapa kita harus masuk dalam sistem wasilah itu, dalam sistem agama itu. Karena kalau kita masuk di dalam, maka segala aktivitas kita itu kemudian bernilai ibadah. Tetapi ketika kita di luar sistem, maka jangan harap segala amal ibadah yang Anda lakukan itu bernilai. Tapi semua itu sia-sia. Dalam Al-Quran menyebutnya, ketika amal itu diperhadapkan, itu semua tertiup seperti debu yang berterbangan ditiup angin kencang. Oke, demikian kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.